Nah, yang paling ironisnya adalah ancaman terberatnya adalah manusia. Kawan-kawan loser juga jangan gara-gara tahu musim jadi berburu penyu telur penyu ya. Semakin banyak ubur-ubur di lautan, jadi ketersediaan ikan di laut akan semakin kecil karena ubur-ubur memakan ikan-ikan yang kecil. Nah, dampaknya adalah ke manusia juga. Ketika ketersediaan ikan di laut kurang, otomatis ekonominya masyarakat juga semakin rendah. Gitu. Ilmu baru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan loser, salam konservasi. Huha huha huha. Saat ini kita berada di Rantau Sialang. Ini adalah berada dalam Taman Nasional Gunung Loser. Seperti kita ketahui ya, Gunung Loser itu luasnya sekitar 830.000 hektar dan memiliki formasi dari ekosistemnya dari 0 meter di atas laut sampai dengan 3.400 meter di atas laut. Saat ini kita berada di nolnya, yaitu di Rantau Sialang, tepatnya di stasiun konservasi penyu Rantau Sialang. Nah, kita ini ada abang kita ini namanya Bang Soloon Tanjung, lengkapnya? Soloon Sahrudin Tanjung. Oke, beliau ini adalah anak muda yang sekarang saat ini posisinya menjabat sebagai manajer stasiun konservasi penyu Rantau Sialang. Jadi beliau ini kalau ininya sebagai pengendali ekosistem hutan ya? Ya, betul. Kalau boleh tahu, pertama di TNGL tahun kapan? Saya pertama di TNGL ini di tahun 2014. 2014 itu berarti CPNS-nya ya, CPNS ya. Calon pegawai negeri sipil langsung penempatan di sini. Langsung penempatan di bidang wilayah 1 Tapak Tuan. Bidang wilayah 1 Tapak Tuan. Dan kalau boleh cerita, ini apa sih di belakang kita ini? Kawan-kawan loser, di belakang kita ini adalah lokasi stasiun konservasi penyu Rantau Sialang. Di sini kita mengelola bagaimana penyu ini di alam bisa lestari. Di belakang kita itu ada beberapa bangunan, ada bangunan bak pemeliharaan sementara, kemudian ada bak penetasan, ada gedung karantina penyu. Jadi garis besarnya itu pengelolaan penyu itu seperti apa? Apakah menangkap indukan ataukah mengambil telur ataukah dipelihara sampai besar? Gimana ininya kalau jadi pengelolaan khusus penyunya sendiri? Terlebih dahulu saya jelaskan bahwa di sini stasiun konservasi penyu Rantau Sialang ini memiliki tantangan bahwa intensitas perburuan terhadap telur penyu di sini sangat tinggi sampai sekarang. Sampai sekarang itu untuk dikonsumsi dan dijual oleh masyarakat. Nah, kita ketahui bersama bahwa penyu ini kan satwa yang dilindungi. Nah, untuk mengantisipasi itu kita mencoba menyelamatkan dari aktivitas perburuan tersebut. Kita melakukan patroli malam agar dapat mengintervensi aktivitas perburuan yang ada di sini. Setelah kita dapatkan telur tersebut, dapat kita selamatkan, kemudian kita pindahkan ke bak penetasan untuk dilakukan inkubasi. Nah, setelah diinkubasi, kita pindahkan ke bak pemeliharaan sementara selama seminggu. Nah, setelah itu baru kita lepaskan kembali ke laut. Berarti dia tidak sampai besar ya? Tidak sampai besar. Dan tidak cari indukan atau apa ya? Tidak cari indukan. Telurnya itu dikumpulkan dari alam. Ya. Yang tadi itu patroli ya. Kalau boleh tahu di sini berapa jenis penyu yang sering mendarat di sini ya? Sampai saat ini kita sudah berhasil mengidentifikasi 3 jenis penyu yang mendarat dan bertelur di Pantai Rantau Sialang ini. Yang pertama adalah penyu belimbing, yang kedua itu penyu lekang, dan yang ketiga adalah penyu hijau. Dan semua penyu itu dilindungi ya? Dan semua dilindungi. Semua jenis penyu itu dilindungi. Dilindungi ya? Dan yang paling unik dari 3 itu? Yang paling unik dari yang 3 itu adalah penyu belimbing. Kenapa dia unik?
Karena penyu belimbing ini habitatnya sangat terbatas dan sangat sulit untuk ditemukan di alam. Persebarannya kalau di saya dengar sih kalau penyu katanya ya penyu belimbing tuh di dunia aja mendaratnya di beberapa titik aja ya. Dan salah satunya di sini ya. Di sini. Kalau di sini sih sebelumnya belum terekspos. Yang paling eksis itu ditemukan penyu belimbing adalah di Papua. Oke. Hanya ada di Papua. Jadi yang terrecord tercatat itu penyu belimbing di Indonesia itu Di Papua. itu di Papua. Nah, ini kawan-kawan loser harus tahu juga nih. Kalau mungkin kalau nengok jurnal-jurnal penelitian atau apa lebih terkenal itu bahwa penyu belimbing itu catatan yang sudah tersimpan itu mendaratnya ada di Papua ya. Ternyata di sini pun ada. Di sini ternyata ada juga. Sini itu kalau Bang Tanjung tahu apakah penyu belimbing itu cuma ada di mendarat di Rantau Sialang aja atau di sepanjang ini kan yang di kita ini panjang pantai barat Sumatera ya. Apakah itu tahu nggak kira-kira ininya? Jadi penyu belimbing ini tidak hanya mendarat di pantai Rantau Sialang, hampir garis pantai barat Aceh itu didatangi oleh penyu belimbing untuk bertelur. Nah, di kita ini diapit oleh 2 desa, yaitu Desa Pasilembang di sebelah utara. Utara kalau kita lihat peta di sebelah utara, sebelah selatan. Sebelah selatan itu Desa Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan. Nah, kedua desa ini juga merupakan habitatnya penyu belimbing, bukan hanya di sini. Nah, kita bergerak keluar di Panga, Aceh Jaya itu juga merupakan habitat pendaratan dan peneluran penyu belimbing. Nah, di sana ada teman-teman kita yang juga merupakan pegiat konservasi penyu, yaitu kelompok masyarakat Aron Mebanja. Mereka juga menangani tentang karena itu di luar Taman Nasional. Ya, di luar Taman Nasional. Nah, karena kita tadi berbicara habitat dari penyu belimbing tadi, hampir sepanjang garis pantai barat Aceh itu merupakan habitat penyu belimbing. Kalau tadi ada 3 nih kawan-kawan loser mungkin mencoba berimajinasi membayangkan dari 3 itu apa sih perbedaannya? Ada penyu hijau, penyu belimbing, satu lagi penyu lekang. Apa sih bedanya ininya? Jadi perbedaan dari ketiga jenis penyu ini bisa dilihat dari karapasnya. Nah, karapas yang paling beda itu adalah penyu belimbing. Kalau dia penyu belimbing, karapasnya itu berbentuk seperti buah belimbing, separuh dari buah belimbing. Oh. Nah, jadi ada kalau belimbing star fruit ya, dia seperti bintang ya. Seperti berarti bintang. Dia buah belimbing dipotong setengah. Nah, berarti masih ada bentuk bintangnya aja. Ya, masih ada. Nah, kalau dia yang penyu hijau dan penyu lekang, dia hampir sama. Cuma bisa kita lihat perbedaannya dari pertama karapasnya, yaitu kalau dia penyu hijau, dia memiliki 4 pasang ruas di karapasnya. Oke. Ada garis-garis ruas. Dia mempunyai 4 pasang. 4 pasang berarti ada 8. Tapi kalau dia penyu lekang, dia sekitar 6 sampai 7 pasang. Nah, kalau warna dia hampir sama. Ukuran juga, kalau ukuran penyu hijau lebih besar dibandingkan dari penyu lekang. Belimbing itu merupakan penyu raksasa dan paling besar, penyu terbesar di antara penyu lainnya. Berarti paling kecil itu dia penyu lekang. Di atasnya penyu hijau. Dan di atasnya lagi penyu belimbing. Mungkin yang penyu terbesar yang pernah direkam itu penyu belimbing ya. Penyu belimbing. Tadi Warna hampir sama, besarnya bisa dibedakan. Telur kan yang tadi dibilang sering dikonsumsi telurnya. Kalau telur penyu belimbing dia lebih besar, seukuran bola kasti, tahu? Oh, sekitar segini lah ya. Ya, sebesar bola kasti. Soalnya mungkin anak-anak sekarang jarang main kasti. Kalau kita dulu anak jadul di sekolah sering main kasti ya. Mungkin nggak tahu ya sekarang. Lebih sering main gadget mungkin. Jadi, ya sekitar segini lah ya. Kalau penyu hijau dan penyu lekang itu hampir sama telurnya, sebesar bola pingpong. Bola pingpong. Jadi dia kalau perbandingannya segini ya untuk penyu belimbing segini. Oh iya, seperti itu. Nah, dari ketiganya itu apakah dia setiap tahun mendarat? Apakah ada musimnya?
Berdasarkan data-data kita di tahun-tahun sebelumnya, bahwa kalau dia penyu lekang itu rutin setiap tahun mendarat dan bertelur di tempat kita ini. Tapi kalau khusus penyu belimbing dan penyu hijau, dia lebih sulit ditemukan. Bahkan bisa sampai sekali 2 tahun. Oh, sekali 2 tahun. Berarti dalam 2 tahun itu dia cuma sekali mendarat di sini. Sekali 2 tahun dan jumlahnya juga sangat sedikit. Dan itu hampir sama antara penyu belimbing dengan penyu hijau itu, frekuensinya hampir sama pendaratannya. Beda. Yang pertama itu yang mendarat adalah penyu lekang. Penyu lekang, kemudian setelah itu tengah musim penyu lekang dia baru penyu belimbing. Nah, terakhir adalah penyu hijau. Nah, di sini kita asumsikan bahwa penyu hijau itu adalah penutup musim. Nah, ketika penyu hijau ini sudah mendarat di sini, udah dipastikan tidak ada lagi. Bisa kita pastikan masih ada, cuman itu menjadi penanda bagi kami bahwa musim itu mulai berakhir. Biasanya bulan apa aja itu kalau ininya? Biasanya dia di bulan Maret. Di bulan Maret. Bulan Maret. Jadi kan musim peneluran di Rantau Sialang ini kan dalam rentang waktu dari Oktober sampai dengan Maret. Oh, dari Oktober sampai dengan Maret. Berarti motong tahun ya. Kawan-kawan loser juga jangan gara-gara tahu musim jadi berburu penyu telur penyu ya. Itu karena dilindungi, dan itu yang jelas menyimpan seluruh bagian-bagian tubuh ya, tidak boleh, termasuk memperjualbelikan, memelihara, menyimpan. Itu. Jadi yang jadi pertanyaan gitu. Kenapa dilindungi? Apa pengaruhnya terhadap ekosistem? Apalagi kalau itu kan lebih ke laut ya. Betul. Jadi penyu memiliki peran dalam menjaga kestabilan ekosistem laut. Nah, kita ketahui bahwa penyu ini memiliki peran dalam menekan ubur-ubur. Karena penyu belimbing, makanan favorit dia adalah ubur-ubur. Ubur-ubur yang beracun itu ya? Nah, kita ketahui kan kalau semakin banyak ubur-ubur di lautan, jadi ketersediaan ikan di laut akan semakin kecil karena ubur-ubur memakan ikan-ikan yang kecil. Nah, dampaknya adalah ke manusia juga. Ketika ketersediaan ikan di laut kurang, otomatis ekonominya masyarakat juga semakin rendah. Gitu. Ilmu baru itu. Kemudian contoh penyu hijau. Penyu hijau juga akan berfungsi menjaga kesehatan terumbu karang. Kesehatan terumbu karang. Nah, kita ketahui bahwa terumbu karang juga kan menjadi lokasi perlindungan dari ikan dan biota laut lainnya. Ketika terumbu karang rusak, otomatis keanekaragaman jenis ikan di laut juga akan semakin berkurang. Dampaknya juga tetap kepada manusia itu sendiri, khususnya nelayan. Saya pernah ngelihat film-film tentang penyu ya, yang katanya dari 1000 telur kemungkinan cuma 1 yang bertahan di alam yang bakal besar gitu. Nah, kalau dibandingin penyu yang bertelur dan menetas secara alami, dan dia kalau mungkin kalau setahu saya penyu itu setelah dia keluar langsung ke laut, ya kan? Kalau di sini kan enggak ya, tetap kita pelihara sementara. Itu pun cuma selama seminggu. Ya, selama seminggu. Itu kemungkinan survive-nya gimana itu? Kalau kita perbandingan dia alami dengan yang sekarang. Kalau di seperti yang dilakukan di sini. Kita tidak bisa memastikan survive-nya di alam itu lebih baik yang kita pelihara selama seminggu atau langsung di alam. Kita juga belum bisa pastikan. Memang benar bahwa persentase survive dari si penyu ini atau tukik ini memang sangat kecil. Meskipun reproduksinya tinggi, tapi ancaman dia di alam sangat tinggi. Contoh begini, kita ketahui bahwa dalam satu penyu itu bisa bertelur di pantai 3-4 kali, dan sekali bertelur dia bisa mencapai 100 butir. Nah, itu kan cukup banyak telurnya sebenarnya. Tapi ketika dia berada di alam, telur sudah berada di sarang alami, kan induknya akan meninggalkan sarang tersebut. Nah, ancaman pertama yang akan dihadapi oleh si telur itu saja, itu dari predator alam. Contohnya babi hutan, biawak, dan sebagainya, kepiting juga. Itu yang alami ya? Itu yang alami. Nah, yang paling ironisnya adalah
ancaman terberatnya adalah manusia yang berburu telur tersebut. Nah, oke. Telur tadi selamat di alam, kemudian menetas menjadi tukik. Nah, ketika dia baru menetas, dia kan masih dalam kondisi berlendir. Ya. Nah, itu juga diserang oleh kepiting. Oke. Kepiting. Walaupun kepiting lebih kecil, dia bisa Bisa, dia kan menyerang masuk ke penyu yang dalam lebih besar. pasir ya. Nah, oke, kalau dia selamat, kemudian dia keluar dari permukaan. Dia keluar dari permukaan aja dia butuh apa ya? Butuh perjuangan. Tidak sedikit juga yang mati dalam sarang untuk tersebut. Dia berusaha untuk keluar itu ya. Setelah dia keluar, dia ancamannya adalah setelah ke laut, ancamannya adalah ikan-ikan besar. Ikan-ikan besar. Nah, kalau dia juga bisa menggapai terumbu karang, dia juga apa ya? Ancaman terberatnya juga adalah nelayan. Untung di kita ini tidak ada istilah mengkonsumsi daging penyu. Oke. Nah, yang ada kan cuman telur ya? Telur cuman yang telur. diburu Kalau ya? di kita ini cuman telur. Memang reproduksinya bisa kita katakan tinggi, tapi survive-nya Rendah. sangat rendah. Ancaman dia itu mulai dari telur sampai dengan indukan. Dan stasiun kita ini mencoba menyelamatkan dari ancaman yang ada di sarang. di sarang awalnya. ya. Jadi Memangkas sebenarnya. Jadi kan itu patroli malam, kita lihat ada penyu mendarat, bertelur situ, kita ini diambil telurnya, kita pindahkan kita pindahkan perbatasan sini ya. Oke, jadi itu minimal ada beberapa ancaman yang dilewati. Ya seharusnya survive-nya harus lebih tinggi ya. Ya. Seharusnya ya. Harusnya. Ya. Kebetulan kawan loser saya ini lebih senior dari Ya. Bang Tanjung. Saya dulu pertama kemari tahun 2009. Ya. Yang tadi dibilang Bang Tanjung itu benar, memang perburuan penyu, telur penyu itu di sini lumayan Tinggi. apalagi pada waktu itu. Karena pada waktu itu di daerah sini rata-rata rumah makan di daerah sini itu di stylingnya itu dipajang itu telur penyu. Jadi bener-bener terbuka gitu penjualan telur penyu di daerah sini gitu. Dan saya tengok berapa tahun terakhir ini lama-lama sudah hilang itu di styling-styling itu. Itu apa ya? Apakah salah satu efek dari sini? Kalau efek dari sini kayak mana cara buat seperti itu? Itu kan saya pikir sudah jauh mengurangi, minimal tingkat kesadaran masyarakat itu dari situ sudah nampak ya. Itu jauh menurun. Itu kayak mana caranya gitu? Ya, langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah saya kan di sini diberi tanggung jawab sebagai manajer stasiun penyu ini ada di tahun 2016. 2016. Saya mencoba mempelajari dulu bagaimana sih kondisi sosial yang ada di sini. Nah, ketika saya sudah bisa mengidentifikasinya, lalu saya buat upaya untuk penyadartahuan ke masyarakat. Kemudian edukasi, kita berikan edukasi kepada anak-anak sekolah. Nah, dari kegiatan penyadartahuan ini, alhamdulillah, seperti yang Mas katakan tadi, bahwa dulu juga saya pertama di sini, saya lihat itu berjajar di rumah makan telur ini dipajang di 2014 itu styling, ya. Nah, karena kita lihat kondisinya seperti itu, maka kita lakukan penyadartahuan terlebih dahulu, khususnya kepada pelaku Penjual telur. itu. Apa penjual targetnya? bukan penjual, ke pelaku sebenarnya. Pelaku pengambil pemburu telur. Pemburu telur. Oke, Nah, itu yang pertama itu yang pertama. target Karena pertama ya. sebenarnya kan di tempat jualan ini, telur yang tersedia dari tempat jualan ini kan asalnya kan dari para pemburu. Nah, makanya kita lebih memfokuskan kepada si pemburu untuk kita lakukan penyadartahuan. Nah, setelah kita lakukan penyadartahuan, memang berbicara konservasi penyu ini ya susah-susah gampang. Ya. Karena
satu sisi ini adalah sudah menjadi tradisi mereka, sudah menjadi kebiasaan mereka dan menjadi pendapatan tambahan mereka. Tapi ini agak-agak beda ya. Maksudnya tradisi itu apakah itu kegiatannya tradisional apa kebiasaan mencari? Kebiasaan apa? mencari. Oh, Sebenarnya bukan kegiatan tradisional. Sebenarnya lebih kebiasaan mencari, bukan tradisional. Nah, kebiasaan mereka ini kan ya karena kita ketahui bahwa nilai jual dari si telur itu cukup tinggi. Bisa kita bayangkan dalam satu sarang kalau seandainya jumlah telur itu dalam satu sarang 100 butir, kita kalikan harga di sini 3.000 sampai 4.000 per butir. Jadi satu sarangnya bisa mencapai 300.000 atau 400.000. Nah, bisa kita bayangkan kalau satu pelaku aja dapat dalam satu malam 2 sarang atau 3 sarang, bisa kita kalikan 300.000 tadi menjadi 900.000. Itu per malam. Kebiasaan masyarakat ya. Masyarakat pencari telur. Karena itu yang paling gampang untuk mendapat penghasilan itu paling gampang ya untuk dari. Paling gampang. Apalagi kalau pas musim nyarinya sepertinya gampang di sini ya. Gampang. Dan kalau ditengok dari trennya kan tadi di styling sudah turun, sudah nggak ada lagi tuh di rumah. Kalau trennya perburuannya gimana? Kalau perburuannya masih tetap masyarakat masih tetap masuk ke dalam kawasan kita, ke kawasan Taman Nasional Gunung Leuser untuk mencari telur. Cuman kita di sini coba mencari solusi yang tepat, yang sama-sama menguntungkan. Jadi saya berinisiatif merangkul masyarakat yang mencari telur di pantai. Ketika mereka mendapatkan telur tersebut, mereka harus menyerahkan ke kita, bukan ke rumah makan. Oke. Nah, memang saat mereka menyerahkan ke kita, kita memberikan dana kompensasi atau uang lelah atas informasi yang mereka berikan. Nah, cuman kan harganya kan pasti di bawah dari penjual biasa. Okay. Nah, di situ kita coba kasih edukasi bahwa ketika mereka menjual ke rumah makan, ini kan tidak akan memunculkan regenerasi baru terhadap penyu. Nah, ketika kita diserahkan, pasti ada regenerasi baru dari si penyu tersebut. Walaupun persentasenya kecil, tapi pasti ada penerus. Tapi harapan kita ada penerusnya. Tapi tidak dipungkiri masih ada ya curi-mencuri masih ada ya, tidak dipungkiri ya. Kalau curi-mencuri sejauh ini saya tahu ketika mereka mendapatkan itu pasti menyerahkan ke kita. Cuman yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa pola ini tidak menjadi solusi seterusnya. Itu akan kita rubah kembali. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan untuk merubah pola yang awalnya mereka nyerahkan, kita beri dana kompensasi, itu adalah dengan skema adopsi sarang. Nah, di 2019 itu ada satu pemuda dari Desa Pasilembang. Dia sudah mengadopsi 2 sarang di Rantau Sialang ini. Jadi sarangnya di stasiun kita? Ya. Jadi dia mendapatkan telur itu di pantai, kemudian dia berikan ke kita. Dia langsung yang melakukan penanaman itu. Oh, berarti dia dikasih ke untuk merawat telur. Untuk dia bisa melihat perkembangannya dan dia yang berhak melepaskan dia lah gitu. Yang berhak melepaskan dia. Karena itu anak angkat dia lah gitu. Nah, kebetulan si pengadopsi ini merupakan orang yang selalu kita bawa pelatihan juga. Contoh ke studi banding ke Pangumbahan dan juga menjadi peserta terbaik waktu itu diundang ke Bogor untuk workshop. Nah, berarti kita sudah punya kader dari masyarakat ya. Yang jelas kita menginisiasi tadi ada studi banding, kita ajak mana ya mungkin bisa dari 5 1 jadi sudah cukup ini ya. Harapan kita bisa menulurkan yang lain. Harapan kita dengan skema adopsi sarang ini masyarakat dan penyu bisa berdampingan.
Si penyunya lestari, masyarakat yang mencari telur itu ekonominya semakin bertambah. Dilihat nih banyak pengunjung juga, dan kebetulan di sini zonasinya adalah zona Zonasi pemanfaatan ya. Itu selain tadi penyelamatan, ada konsep lain nggak untuk pengembangan atau wisata ataukah pendidikan konservasi di sini? Ya, saat ini kita fokus pada pengembangan wisata berbasis penyunya. Oke. Nah, lokasi ini sudah dilakukan grand design dan beberapa sudah direalisasikan, dan masih banyak sih sebenarnya sarana pendukung yang harus dilengkapi di sini. Nah, fokus di kita di sini adalah pengembangan dari segi edukasinya, edukasi penyu. Nah, berkali-kali kita mendapatkan kunjungan dari sekolah-sekolah untuk melakukan pendidikan konservasi penyu di sini. Mulai dari tingkat TK, SMP, SMA sampai yang mahasiswa. Kita sudah mendapat kunjungan dari itu. Dan kalau salah dulu ada acara tahunan ya? Apa Acara namanya? tahunan itu adalah yang menjadi wisata andalan di sini adalah kenduri laut pelepas liaran tukik. Itu menjadi aktivitas rutin di Tiap tahun? stasiun penyu setiap tahun. Jadi memang pada saat itu musim peak season ya, musim yang paling banyak penyu mendarat di sini, bertelur di sini, dan banyak tukik yang harus dilepaskan tuh ada acara kenduri laut ya. Itu siapa aja itu di kenduri laut isinya? Kenduri laut yang terakhir ini kita mengundang Bupati pemerintahan Kabupaten Aceh Berarti Selatan. pemerintah daerah pun sudah mulai care juga terhadap penyu sudah ya? berkali-kali. Udah berkali-kali ikut kenduri laut juga kenduri ya? laut. Tantangan yang dihadapi pada saat sampai sekarang ini? Tantangan yang kita hadapi itu bisa dari luar dan dari dalam. Internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Kalau kita ke eksternal dulu, tantangan terberat kita itu adalah masih ditemukannya masyarakat yang melakukan pencarian telur di pantai kita. Nah itu, karena kita kan pengennya itu menetaskan telur itu secara alami, bukan semi alami. Ya, karena kita tadi pengen menyelamatkan. Karena kita pengen menyelamatkan, makanya kita lakukan di bak penetasan. Itu tantangan terberat dari segi eksternalnya. Kalau internalnya lebih ke sarana prasarana sih, terus ke komposisi keilmuan di kita ini. Nah, di kita kan kalau ada ini penyu yang sakit atau yang cacat, yang pada saat patroli malam kita menemukan penyu yang cacat, kita kan tidak bisa melakukan penanganan medis karena kita tidak punya keilmuan untuk itu. Tapi kalau gedung rehabilitasi sebetulnya ada ya? Sebetulnya ada. Tapi untuk tenaga ahli untuk itunya belum ada. Tenaga ahlinya belum ada. Jadi kalau kita ketemu ada yang penyu yang butuh di perawatan atau ini, kita masih belum bisa nangani secara optimal ya. Mungkin tetap kita rawat. Kita tangani ya semampu kita tangani dengan hasil pengalaman sih sebenarnya. Nah, kalau tadi dari mungkin SDM sini komposisinya berapa orang di sini? Di Stasiun Konservasi Penyu Rantau Sialang ini ada 3 petugas. Satu saya sendiri PNS ya. Dan keduanya adalah PPNPN. PPNPM itu pegawai pemerintah non pegawai negeri. Non pegawai negeri, lebih ke kontrak ya? Lebih kontrak gitu ke kontrak. Dan tadi masalah Sarpras, tapi sudah mulai ini ya, kok dari pertama dulu sudah mulai ada perkembangan, tapi memang belum seluruhnya terpenuhi ya. Harapannya stasiun ini ke depan gimana? Harapan saya ke depannya semoga Stasiun Konservasi Penyu Rantau Sialang ini menjadi pusat pendidikan penyu. Pusat pendidikan penyu di mana ini menjadi center, selain menjadi pusat pendidikan, ini menjadi center ekonominya masyarakat. Dengan cara apa? Bukan cari
telur penyu kan? Bukan dengan cara pengembangan Wisata tadi. Berarti ada peluang pengelolaan stasiun ini dikerjasamakan dengan masyarakat ya? Kalau peluang sebenarnya itu besar. Peluang untuk mengembangkan wisata di sini sebenarnya besar. Jadi harapan saya, semoga stasiun konservasi penyu Rantau Sialang ini semakin berkembang ke depannya. Baik dari segi penyelamatan penyunya maupun peningkatan ekonomi masyarakatnya. Yang kedua, masyarakat bisa berdampingan dengan si penyu tadi. Dengan skema adopsi sarang tadi, menurut saya itu menjadi solusi yang saat ini mungkin lebih tepat untuk dikembangkan dibandingkan kompensasi tadi. Pemberian dana kompensasi tadi. Karena kalau kita berbicara analisis keuntungan, jauh lebih untung ketika masyarakat ikut melakukan konservasi penyu dibandingkan berburu telur. Karena kalau dengan menjual telur, kita hanya mendapatkan keuntungan 300 sampai 900 ribu. Iya. Tapi kalau dengan skema adopsi sarang, ketika tuki itu menetas, kita lepaskan ke laut, kita akan mengenakan tarif kepada pengunjung yang ingin melepaskan si tuki tersebut. Dan itu ada bagi hasil dengan adopternya tadi yang pengelola dan yang pengadopsi. Iya. Ya kalau di sini kalau kita buat per ekornya 10.000 dikalikan 80 ekor saja yang menetas dalam satu sarang, itu sudah 800.000. Ya, nanti itu kita berbicara per sarang. Ya. Dibandingkan tadi telur yang dijual dalam satu sarang hanya 300.000. Tapi kan itu juga ya, kita nanti yang jelas itulah solusi yang terbaik untuk sekarang ya. Dan mungkin itu bungkusan aturannya pun mungkin belum ada, atau nanti kita lihat lagi ya ininya. Apakah seperti itu tidak melanggar aturan yang ini? Kalaupun ini kita cari solusi yang kayak mana biar itu terakomodir gitu kan. Betul. Dan bukan hanya di tarif pelepas liaran tukik, juga bisa masyarakat juga bisa melakukan pendampingan ketika ada pengunjung yang ingin melihat telur penyu. Jadi banyak sih sebenarnya spot-spot yang bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kedepannya berdampak positif pada peningkatan jumlah populasi penyu di alam dari pengembangan wisata penyu ini. Seperti itu. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah penyadartahuan ke masyarakat. Tetap ke masyarakatnya dulu lebih utama. Yakin dan sukses. Sukses yakin, kayak ini aja ya. Yakin, pasti. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil. Ya, buat kawan-kawan loser kalau melintas ini Jalan Nasional Tapak Tuan Subu Salam ya. Subu Salam. Bisa mampir ke sini. Ini jalan pinggir jalan ya. Aksesnya gampang banget ke sini. Kalau mau pas musimnya, pas ada penyunya, silakan mampir ke sini. Bisa lihat ada penyu di sini. Habis itu nanti mungkin bisa ketemu Bang Tanjung. Kalau masih penasaran tentang penyu bisa langsung nanya ke Bang Tanjung. Siap. Di sini kan. Standby di sini terus ya. Standby di sini. Dan ini termasuk anak muda yang bisa hidup di ujung dunia nih. Sebenarnya di sini jauh dari kampung. Dan Bang Tanjung bukan asli orang sini ya. Bukan asli dari sini. Oke, demikian kawan loser. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bang Tanjung di sini, dan luar biasa ya yang dikerjakan Bang Tanjung di sini ya. Tadi dia merendah terus tuh. Tapi saya yakin dampak dari pengelolaan kawan-kawan yang dikomandoi oleh Bang Tanjung sini, efeknya saya pikir sangat positif bagi masyarakat sekitar sini. Dan kita harapkan juga semoga yang diangankan harapannya Bang Tanjung tadi itu harus kita dukung. Kawan-kawan loser juga yang lain, kalau ini
Kayak tadi kalau mau ngadopsi penyu bisa di sini. Bisa di sini. Harus kita dukung demi keselamatan, demi kelestarian populasi penyu Indonesia ya. Demikian kawan-kawan loser, akhir pembicaraan kita dengan Bang Tanjung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan yang lain yang belum jadi kawan loser, jadi kawan loser. Jadi kawan-kawan yang lain juga harus tahu tuh dunia konservasi seperti apa. Saksikan kami di video-video yang lain, di acara Loser on the Spot. Kita akan keliling nih besok, nggak tahu kemana, siapa tokohnya, biar kalian tahu dunia konservasi itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Huha huha huha.